Di dalam agama-agama lain aja itu seperti mudra ya. Kalau Hindu kan mudra begini, ada begini, ada begini, ada begini, ada begini. Itu kan istilahnya itu berhubungan dengan telapak tangan. Kalau orang Islam kan begini, ada yang begini. Kadang ini kalau habis berdoa ini Mas, setelah aku zikir, ini kok ya, tangan ini ke sering terasa panas. Terkadang ada hembusan angin, terkadang ada getaran-getaran gitu. Yang sering saya rasakan sih condong ke panas, sering panas rasanya. Nah itu apa? Ada sesuatu dengan tangan ini atau apa ya? Ya itulah rahasia telapak tangan. Sebenarnya telapak tangan itu nih di sini nih ada rahasia cahaya. Di sana ada nurullah. Nah di ujung-ujung jari ini ada Nur Muhammad atau Nur Semesta. Tuh. Nah ini orang yang suka zikir itu biasanya muncul energi-energi di dalam tangannya. Dan itu biasanya memang telapak tangan ini ada daya yang luar biasa. Contohnya, orang kalau berdoa, itu kan begini dah. Ini nur semestanya diarahkan ke langit. Nurullahnya diarahkan ke wajah. Kadang ke hati. Nah, tapi biasanya ke wajah. Ini tuh. Terus, orang kalau sedih, biasanya ngelus dada, kecewa, kaget. Coba kalau kamu kaget, mesti pegang dada. Dadanya. Dan itu akan menenangkan. Kalau kamu pusing, mesti pegang kepala. Nah ini memang, ini orang refleks. Kalau kamu pusing, nggak mungkin kan pegang dengkul, nggak mungkin. Mesti pegang kepala. Kamu tak di kepala kan gitu. Tuh. Terus biasanya, tuh, ini tangan ini cenderung ingin tahu, contohnya, ya, sudah tahu ban gembos, lah kok tangan tetap mijet. Karena memang ini ada daya untuk, apa ya, istilahnya, untuk menyelesaikan segala hal yang ada pada diri kita. Jadi, kalau nanti hangat, itu unsurnya unsur api ya. Nanti anyep, itu unsur air. Nanti isis ya, kayak ada hembusan angin, itu unsur angin. Terus nanti ada kayak apa itu, kayak ada listrik. Nah itu daya gaib itu, kan kayak gitu. Nah ini orang yang sering berzikir ini muncul daya itu, biarkan saja itu, dinikmati aja, nggak usah takut. Bahkan ada nanti dari daya ini orang itu akan bisa menjadi penyembuh. Karena dia dekat dengan Allah yang maha menyembuhkan. Allahu ya syifa, Allahu ya syifa. Terus di dalam agama-agama lain aja itu seperti mudra ya. Kalau Hindu kan mudra begini, ada begini, ada begini, ada begini, ada begini. Itu kan istilahnya itu berhubungan dengan telapak tangan. Kalau orang Islam kan begini. Ada yang begini. Kadang ini kalau habis berdoa ini seperti itu berhubungan dengan telapak tangan. Seorang ahli zikir itu memang daya telapak tangannya akan melebihi dibanding orang-orang umum. Orang ahli zikir dalam arti zikirnya itu sudah berhasil memperjalankan jiwanya dekat dengan yang maha kuasa. Tuh. Terus sampai lihat itu orang Nasrani itu, uskop agung, Paus Paulus itu kan kalau melihat umat Nasrani kan begini, Kristen atau Katolik saya nggak tahu ya, itu begini. Gini dah. Ya seperti itu. Jadi ini hubungannya dengan cahaya yang ada di dalam telapak tangan kita. Dan aslinya kalau kamu
mau menganalisa telapak tanganmu itu garisnya selalu berubah. Tuh, setiap 7 tahun garis tangan itu berubah. Itu sesuai dengan keadaan hidupmu. Cuman kita kayaknya ya, kita itu kayaknya nggak sadar ya kalau garis tangan itu berubah. Setiap 7 tahun dia berubah. Terus dulu ketika kita hidup miskin, nggak punya apa-apa, kita selalu kesulitan, itu garis tangannya memang seperti itu menggambarkan ya. Sekarang kita udah lumayan agak lepas dari beban, himpitan, dan tekanan ya. Ini kalau kita mau menganalisa, ini sudah ada perubahan di garis tangan kita. Yang merubah apa ya, ini cahaya ini. Oh. Tuh, jadi garis tangan itu selalu berubah tiap 7 tahun. Tuh, inilah yang akhirnya ada satu analogi bahwa garis tangan itu sesuai dengan nasibmu. Kalau nasibmu itu agak baik, itu ada garis kekayaan, ada garis apa kayak gitu. Berarti kalau peramal-peramal itu betul ya? Akan ada yang meramalnya lewat tangan gitu, garis tangan. Iya, kalau meramal tidak bisa dikatakan langsung betul karena dia meramal ya. Oh. Nah, kalau dikatakan meramal kurang tepat ya, dia melihat garis tangan itu melihat fakta aslinya. Fakta yang terjadi dari energi garis tangan itu. Kalau meramal tidak bisa dikatakan betul atau tidak, karena meramal itu 50-50 toh, kadang benar, kadang enggak. Benar pun kadang dong kebenar ya, kebetulan. Tapi kalau dia bisa melihat garis tangan itu aslinya dia membaca apa sih energi yang ada di garis tangan itu. Tapi kadang gini, orang yang nggak tahu energi garis tangan, terus dia pura-pura tahu. Tapi kadang ada orang yang dari lahir itu bisa melihat dan membaca garis tangan, itu ada. Tapi tetap yang namanya membaca sesuatu yang tidak ada hurufnya, itu kadang salah. Makanya kita nggak bisa. Terus istilahnya meyakini dengan membaca garis tangan itu, terus tahu keadaan seseorang, nggak bisa. Karena kita membaca sesuatu yang tidak berhuruf, itu tidak bisa dipastikan, tidak bisa lebih dalam lagi diyakini. Jadi yang jelas, yang perlu kita pahami bahwa di sini ini ada garis Nurullah, ini Nur Semesta. Di sana dimong oleh yang namanya Nur Muhammad. Kalau ingin memperbaiki nasibmu, ya kamu harus dekat yang maha menguasai nasib. Nah, kalau kamu ingin kaya, dekatilah kepada yang maha kaya. Nah, ini orang kan keliru ya. Dia berjuang ingin kaya malah menjauh dengan yang maha kaya. Dia menentang Tuhan. Kalau ingin mencari kemuliaan, malah menjauhi yang maha mulia. Terus mau mencari ketenangan, malah menjauhi yang maha tenang. Ya, ketenangan Tuhan itu maha tenang, maka hidupnya abadi. Seperti itu. Jadi Allah itu maha abadi, dia maha tenang. Nah, di sini dianalogikan lagi, jangan mau jauh dengan Tuhan. Kalau kau ingin mulia, dekatilah yang maha mulia. Kalau kau ingin istilahnya kaya, dekatilah yang maha kaya. Kalau ingin tenang, dekatilah yang maha tenang. Kalau kamu ingin mempunyai kekuasaan, dekatilah yang maha kuasa. Kalau engkau ingin mempunyai kebahagiaan, dekatilah Tuhan yang maha membahagiakan. Salah satunya untuk mendekatkan diri dengan cara berzikir gitu. Ya, makanya ada majelis Torekot. Torekot itu kan majelis yang tujuannya mendekatkan jiwa kepada Allah. Nah, kalau sudah dekat, itu berarti dia menemukan sumber dari segala hidup dan kehidupan. Nah, kehidupan rezeki, kehidupan kemuliaan, kehidupan kekuatan, daya kuasa, kemukten, ya, mukti, kabejan, kebahagiaan, dan lain sebagainya. Nah, ini Torekot ini salah satu jalan bahwa kita kalau ingin mencari dunia harus dekat kepada yang menciptakan dunia, menata dunia, menguasai dunia, mengatur dunia. Kalau ingin mencari surga,
ya harus dekat yang maha menciptakan, termasuk menciptakan surga itu tadi. Allah itu menciptakan surga, menguasai surga, menata surga. Tuh. Jadi kalau sudah seperti ini, tidak ada alasan untuk jauh dengan Tuhan. Kalau kamu kaya tapi jauh dengan Tuhan, itu sesungguhnya kamu tertipu. Ada unsur lain yang sesungguhnya di balik kekayaanmu itu ada penderitaan. Karena apa? Jauh dengan Tuhan. Di balik kekuasaanmu, kekuatanmu, di balik daya hidupmu, kalau kamu jauh dengan Tuhan, itu tersimpan satu titik penderitaan karena jauh jiwamu. Nah, Gersang ya. gersang. Nah, makanya untuk mencapai satu titik rukun Islam pertama kan syahadat, Ya. baru sholat, puasa, zakat, dan haji. Nah, syahadat ini satu persaksian akan adanya Tuhan di balik segalanya, di balik segala yang ada di alam semesta, baik semesta raya dan semesta kita. Nah, ini untuk menegakkan syahadat. Syahadat itu kan kalau diulang-ulang menjadi zikir, kalau diistiqomahkan menjadi wirid. Nah, nanti akan menemukan warid. Nah, kalau sudah maksimal syahadatmu, ma'rifatmu, mengenal Tuhan, maka sujudmu atau sholatmu akan maksimal. Dan pengendalian dirimu pun akan maksimal, karena engkau dekat yang maha mengendalikan alam semesta. Engkau akan dalam titik pengendalian yang maksimal. Terus kamu lebih manfaat. Kedekatanmu dengan Tuhan akan bermanfaat bagimu, keluargamu, dan lingkungan sekitarmu. Itulah zakat. Terakhir, sempurna hubunganmu dengan Tuhan. Itulah inti haji. Iya. Tuh, kembali ke garis tangan tadi. Iya. Ya, ini orang yang ahli zikir nanti tangannya mesti ada daya-daya tertentu, dan itu nikmati saja. Nanti lama-lama tidak hanya di tangan, nanti di pori-pori. Ketika zikir kan kadang pori-porimu merasakan tes, ya, itu unsur maulayat. Nanti ada seperti ISIS ya, kena angin, bukan ISIS kayak organisasi. ISIS itu bukan, ISIS itu bahasa Jawa, cilir ya, kayak dimbus itu unsur angin, apa istilahnya, angin api sama, nanti hangat tubuhmu, itu api Nur Kadim, nanti gerak-gerak. Tuh, kadang orang zikir itu gerak sendiri, kadang begini, itu unsur tanah barbak. Nah, ini nanti masuk ke dalamnya, nanti ada cahaya warna-warna tersendiri. Kalau tanah itu hitam, tapi hitamnya tidak hitam pekat, tapi hitam kabur gitu, agak kehitam-hitaman. Tuh, ini nanti menjadi lawama. Kalau amarah merah. Nah, ini unsur api. Sopiah itu kuning, ini unsur angin. Mutmainah putih. Itu unsur air, itu ada cahaya tertentu. Nah, ini terkumpul dalam Nur Muhammad dan Nurullah. Semuanya tunduk sama Nurullah dan Nur Muhammad. Kalau Nurullah itu di sini, Nur Muhammad di sini. Tuh, ya, makanya seringlah gunakan daya tanganmu ini. Contohnya sakit hati, pegang. Allah, subhanallah, maha suci Allah, akan tersucikan dirimu. Alhamdulillah, Allahu Akbar, akan masuk di alam keterpujian dan alam keagungan. Pusing ya, Allah, seperti sampai sakit mana pegang. Tuh, sakit perut kan orang sering megang. Iya. Nah, itu gunanya seperti itu. Terus anak kan sering dielus kepala dengan sholawat, dengan zikir. Itu sebenarnya memasukkan daya telapakmu masuk ke anakmu. Ya, makanya diajarkan kalau megang kepala anak harus pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Iya. Disolawati, disahadati, Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, itu diisik kepala anak, dibun-bun sini. Terus sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Kadang kamu baca itu Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, Ayat Kursi, terus dihembuskan toh? Iya. Nah, terus dibalurkan ke itu seluruh badan anakmu. Terus kita habis sholat ini
dari Mbah Yaya Marzuki sama Mbah Yaya Asari Marzuki ketika saya masih di pondok itu habis sholat kan baca Fatihah, Ya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, Binas, ayat kursi, kemudian diratakan seperti ini. Itu habis sholat sama mau tidur. Nah ini sebenarnya ini berhubungan dengan daya Nurullah sama Nur Muhammad Nur semesta itu tadi. Nah ini akan maksimal kalau kita sering melakukan zikrullah, zikir yang benar-benar lisan dan hati benar-benar mengucapkan zikir dan nanti masuk ke detak jantung, detak jenut nadi, peredaran darah nanti masuk ke jiwa kita. Itu begitu luar biasa ini telapak tangan ini, telapakan seperti itu. Ini udah berapa lama ngerasa kayak gitu? Udah lama sih. Tapi terasa itu kemarin itu yang panas sekali gitu tangannya. Jadi kayak terasa malah kayak ada api gitu. Ya udah panas banget enggak? Ya enggak, maksudnya. Paling hangat kan? Ya, maksudnya kok enggak biasa gitu loh panasnya. Ya, kadang kalau orang menyembuhkan itu begini, namanya sakit boyo, itu terasa dingin, terasa panas itu dengan daya nur semesta nurullah itu tadi. Nah, itu makanya banyak orang ahli zikir akhirnya jadi penyembuh. Tapi karena aku ini banyak muridnya, akhirnya ya tidak mendalami itu, gitu. Saya bukannya ya ngajar tarekat aja, nanti biar salik-salik yang mempunyai bakat tersendiri muncul dengan sendirinya, kayak gitu.